Halo teman-teman seluruh Indonesia. Kita jumpa lagi, lama saya nggak bikin video ya. Ya maklumlah namanya selalu ada saja yang menghalangi. Tapi kan sama kayak kita ngirim WA, ngirim teks WA, terus orang nggak jawab-jawab, bukan berarti dia ngilang. Dia belum sempat menjawab. Nah ini sekarang saya baru sempat bikin video. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu dan rezekinya dilancarkan, dikasih umur panjang sampai 300 tahun. Amin ya robbal alamin. Halo juga buat teman-teman yang tidak serumpun ya dengan bangsa Indonesia. Kalian serumpunnya sama Bangladesh yang gitu-gitu, Rohingya, nah, itu serumpun sama Malaysia tuh. Kalau Indonesia serumpunnya Palestina, nah, itu serumpunnya Indonesia tuh. Ya begitulah namanya kehidupan, selalu ada halangan. Terima kasih sudah tetap bersama channel ini. Kalian memang manusia-manusia luar biasa. Teman-teman, bahasa Indonesia emang bahasa yang sangat bagus ya, dan bahasa yang memang sudah layak mendunia. Selain jumlah penuturnya banyak dan juga tata bahasanya indah, orang kalau berbahasa Indonesia enak gitu didengar. Jadi bahasa Indonesia mendunia itu bukan hanya orang Indonesia yang mempromosikan. Sebenarnya orang bule juga ikut mempromosikan karena mereka suka bahasa Indonesia. Nah, disinilah perbedaan yang sangat jelas bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia. Bahasa Melayu Malaysia, orang Melayu Kepri pun mengatakan beda. Beda, bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia adalah bahasa yang berbeda. Bahasa Melayu asli itu ada di Kepri. Sekarang dalam video ini saya kepingin menunjukkan bagaimana orang-orang asing ikut mempromosikan bahasa kita di seluruh dunia. Oke, mari kita sama-sama tonton. Aku lagi di sebuah pasar di Brazil dan di sini ada tenda Indonesia. Ayo kita cek dulu. Itu Ini Brasil, Republik ini Brasil. Indonesia. Dan di sini pasti ada orang Indonesia. Mbak Dewi, apa kabar? Baik. Udah berapa lama di Brazil? Sudah 13 tahun. 13 tahun, lumayan ya. Lumayan. Ayo kita. Mbak, 13 tahun di Brazil Mbak ini. Tapi bahasa Indonesianya enggak berubah. Nggak ada logat-logat Brazil. Sementara orang TKI Indonesia ke Malaysia baru sebulan 2 bulan sudah langsung berubah logatnya. Ya maklumlah mereka selama di Indonesia kan begitu melihat Malaysia mereka kaget lah, dipikir Malaysia itu yang terbaik. Padahal jauh, Malaysia itu nggak ada apa-apanya dengan Indonesia. Oke, kita lanjut. Cek apa yang ada di sini. Di sini ada sendal batik. Ini batik. Aku lagi di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Brazil. Aku pengen banget menunjukkan kalian karena tempat ini luar biasa. Jadi ini pintu masuk Kedutaan Besar Republik Indonesia. Yang paling bahaya di Indonesia bukannya kecelakaan motor, bukannya penyakit dengue atau malaria atau apa, gempa bumi, tsunami, gunung api. Bukannya itu yang paling bahaya di Indonesia. Karena ada satu hal yang memang hanya ada di Indonesia, dan itu emak-emak Indonesia. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog kami. Ini hari Minggu lagi dan suamiku kerja, jadi ini saatnya yang cocok untuk bikin episode baru tentang hanya ada di Indonesia. Karena kayaknya ini lumayan menarik untuk kalian ya, apa yang menarik, istimewa, luar biasa dan unik tentang Indonesia di mata bule. Saya William Mitchell, bule tukang tempe. Sudah 1,5 tahun jualan tempe di London.
Saya datang pagi buat tenda dan masak. Oh, sejak kerja di Jakarta 20 tahun lalu, saya Dia buka pertama kali bisnis saya di ingat London. waktu saya makan tempe. Bisnis Itu di tempe. Kelapa Gading. Tuh. Apa ini? Saya Tempe lihat Indonesia. warna coklat, nggak tahu. Makan, wah enak. Tiap hari habis itu tiap hari makan tempe. Itu tempe orek. Biasa makan. Habis itu 7 tahun di Indonesia makan tempe terus tiap hari di warung biasa di warteg ya. Saya guru bahasa Inggris waktu itu gaji kecil. Saya mulai belajar tempe di Jawa itu 2 tahun lalu. Tamu pertama yang terhormat, yang internasional, yang sangat besar dan super istimewa di sini adalah Soekarno yang pernah datang ke masjid ini dengan Khrushchev pada tahun 1956. Hai teman Orvala, kembali lagi bersama saya Dani di Orvala Channel, dan sekarang kita menuju ke tempat yang sangat istimewa dan sangat cantik, yaitu di... Oke. Nah, coba cari dimanapun, ada nggak masjid di dunia yang namanya Tengku Abdurrahman Putra? Nggak ada. Di Rusia Masjid Biru dinamakan Masjid Soekarno karena yang buka Soekarno. Nah, itu kan ada sejarahnya, nanti lain kali kita bahas. Nah, kita lanjut dulu. Belakang saya Masjid Biru di kota St. Petersburg, di paling pusat, dan kita mau cerita sesuatu menarik ya tentang masjid ini, karena sebenarnya sangat banyak orang di komentar kita tanya, ayo dong ceritain tentang Masjid Biru, dan sebenarnya kita hari ini mau lakukan ini. Ayo kita menuju agak dekat untuk melihat detail-detailnya lebih dekat ya. Dan sekarang kita sudah datang ke Masjid Biru utama di kota St. Petersburg. Itu di belakang saya kelihatannya sangat cantik, dan dari warna masjid ini kita bisa melihat memang biru ya, dan dipanggil warna biru itu pada stil modern. Itu sangat-sangat luar biasa desainnya, dan itu agak ke Turki ya motifnya. Dan juga kita bisa tahu, kita sudah tahu, kita bisa cerita untuk kalian kalau masjid ini dibuka pada tahun 1910 ya, dan karena itu dibuka di sini untuk umum karena banyak orang muslim yang tinggal di kota kita. Mereka kirim surat ke Tsar ya, biar ada tempat untuk ibadah, biar orang muslim bisa sholat, dan dikasih tempat ini. Halo guys, apa kabar? Selamat datang kembali ke channel ini. Video ini bakal jadi video singkat tentang sejarah kehidupan aku, karena banyak dari kalian baru di channel ini dan belum tahu aku siapa. Jadi banyak yang tanya, kok kamu bisa bicara bahasa Indonesia? Terus kamu emang asli dari mana? Ada yang tanya jika orang tuaku dari Indonesia atau jika aku keturunan orang Indonesia. Jadi teman-teman, ayo kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Itu setahu aku gak ada keturunan orang Indonesia, dan aku memang asli dari Amerika Serikat. Aku lahir di Texas dan orang tuaku dari Amerika. Jadi jika aku dari Amerika, kenapa aku bisa bicara bahasa Indonesia? Itu karena aku pernah tinggal di Indonesia selama 9 tahun. Waktu aku umur 2 tahun, keluarga aku pindah dari Amerika ke Papua, Indonesia, dan kami tinggal di situ selama sekitar 4 tahun. Terus kami pindah ke daerah dekat Jakarta. Neng, kemana Neng? Sipit gitu, matanya mana Neng gitu. Oh iya, buka mata gitu. Nah, begitu aku udah lulus, terus dateng ke Korea, aku merasa aku bukan orang Korea gitu guys. Karena Bahasa Indonesianya bagus-bagus ya. Hebat nih orang-orang. Lanjut. Annyeonghaseyo. Teman-teman, hari ini ada tamu yang sangat spesial. Siapakah kalian? Perkenalkan diri. Wah, beda sekali. Iya, beda sekali. Selamat papa. Kak, Lisa, Erika, orang Popo Channel. Yeay! Hari ini kami akan berbicara tentang perbedaan antara orang Indonesia dan orang Jepang. Yeay! Kami udah tinggal di Indonesia kira-kira 1 tahun ya. Jadi kami sudah tahu. Sudah tahu ya perbedaannya ya. Ayo, mulai. Pertama, perbedaan antara orang Indonesia dan orang Jepang adalah kelihatannya. Maksudnya penampilan ya, kelihatannya dia bilang. Penampilan maksudnya, atau penampakan. Dan terutama baju. Jadi
Kalau di sini musim panas, ya sekarang panas banget ya. Panas banget. Ada AC. Iya, ada pakai AC. Jadi kalau keluar pasti pakai yang pendek. Oh, Ya, pendek ya. Ada orang yang pakai yang lebih pendek seperti ini ya. Tapi kalau di Indonesia gimana? Saya pikir lebih sedikit orang yang pakai yang pendek, tapi kebanyakannya yang panjang. Itu merasa aneh karena kalau di sini kalau panas pasti harus pendek. Iya, harus pendek. Dan nggak mungkin bisa ya pakai yang panjang karena terlalu panas gitu. Tapi kalau di Indonesia saya sudah dibilang seperti ini. Jadi saya tanya ya kepada orang Indonesia, teman saya, kenapa kamu pakai yang panjang? Memang aku tahu kalau di sini agamanya Islam, jadi lebih baiknya pakai yang panjang kalau cewek. Tapi kenapa orang Indonesia, cowok Indonesia juga ada banyak orang yang pakai panjang, dan dia bilang karena panas. Hey guys, selamat datang di channel YouTube gue. Ini kali pertama gue upload video gue di YouTube. Sebagai perkenalan, nama gue Suryo Prihandono, biasa dipanggil Uyo. Ini orang Indonesia bandel amat sih, main sih sampai di kutub utara. Kalau orang Malaysia baru ke Sabah Sarawak aja sudah berasa keluar negeri karena dia pakai paspor ke sana. Orang Indonesia emang bandel, hidupnya di mana-mana. Tujuan dari video ini gue cuman pengen berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan rekam jejak dari kehidupan gue yang gue alami di Kutub Utara ini. Dan juga sebagai dokumentasi bahwa pernah ada orang Indonesia yang tinggal dan menetap di Kutub Utara. Oke, cuma segitu ya videonya. Jadi sengaja saya ambil orang-orang secara acak yang mempromosikan Indonesia di luar negeri. Itu belum semuanya, belum semua negara, belum lagi yang di Cina, belum lagi yang di Perancis, belum lagi yang di mana-mana, di Kanada, di Afrika bahkan. Jadi bahasa kita emang sudah sewajarnya mendunia. Emang bahasa kita sangat disukai oleh seluruh orang di dunia. Makanya mereka sendiri yang mempromosikan di negara-negara mereka sendiri. Nah, jadi bahasa Melayu Malaysia itu nggak ada apa-apanya. Nggak usahlah bilang bahasa Indonesia ini bahasa Melayu. Beda. Orang Kepri aja bilang enggak kok. Kok orang Malaysia ngotot mengatakan bahasa Indonesia ini bahasa Melayu? Nggak bisa. Jadi begitu teman-teman, sekian dulu. Lain kali kita berjumpa lagi. Kita hantam terus. Sekarang sudah agak legaan saya. Leluasa bikin video sering-sering. Nanti kita bikin video lagi, sampai berjumpa di video mendatang.